illallah wa akhiru kalami la ilaha illallah wa man kana awwalu kalami la ilaha illallah wa akhiru kalami la ilaha illallah thumma 'asha 4 sanatin ma su'ila an dhanbin wahidin. Artinya buka olehmu atas segala anak-anak kamu, buka olehmu atas segala anak-anak kamu, yakni hendaklah ada awal kalam yang diajarkan mereka itu la ilaha illallah. Nah, jadi Nabi katakan bila mulai bisa berpanggil sudah dilajari membaca kalimat la ilaha illallah. Jangan belajar penyanyi. Penyanyi tidak katakan hanya mulai bisa berpanggil. Nah, Nabi katakan sudah mulai bisa berpanggil dilajari bacaan la ilaha illallah. Dan akhir kalam mereka itu la ilaha illallah. Maka barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah, kemudian hidup dia 1000 tahun, tiada ditanya akan dia daripada sesuatu dosa 2 pun, yakni daripada dosa kecil. Ini kelebihan membaca kalimat la ilaha illallah di anak-anak mulai bisa berbagai dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, akhirnya kan hendak mati kayaknya. Nah, tidak jadi talqin akan keluar bikin la ilaha illallah. Seandainya dia Nabi hidup 1000 tahun, dosa ini dalam 1000 tahun tadi, tapi maksudnya dosa kecil. Nah, maka orang itu artinya satu dosa pun dari 1000 tahun tadi mengatakan dosa, kada ditanyai artinya kada siksa. Tapi maksudnya dosa kecil. Kalau dosa besar, nah itu taubat syaratnya ya diampuni Allah. Ini maksudnya dosa jangan dosa kecil. 1000 tahun hidup, namun 1000 tahun dalam 1000 tahun mengerjakan dosa kecil aja. Nah itu kalau ditanyai satu dosa pun, walaupun tadi 1000 tahun mana dosa kecil, tapi dosa kecil dikerjakannya. Nah ini kelebihan membaca kalimat Allah. Jadi kalau itu awal bisa berpanggil dilajari bacaan Allah, akhirnya Pak hendak mati maksudnya dilajari pulang kalimat la ilaha illallah. Jadi seandainya umur 1000 tahun, nah dalam 1000 tahun mengerjakan dosa kecil saja ada ditanya artinya ada disiksa. Tapi tadi ingat dosa kecil. Kalau dosa besar kita ada taubat tetap ada disiksa aja. Nah itu dosa besar. Dan setengah riwayat man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis Nabi lagi barang siapa adalah akhir kalamnya, akhir perkataannya la ilaha illallah, masuk surga dia, yakni serta orang yang dahulu masuknya. Ini kelebihan membaca kalimat di akhir umur. Nah, waktu Nabi Sakarat sempat membaca la ilaha illallah meninggal. Maka orang itu Nabi dimasukkan ke surga, diimbayakan, disertakan dengan orang yang terdahulu masuk surga. Ada riwayat yang lain, riwayat hadis yang lain, barang siapa akhir umur membaca la ilaha illallah maka dimasukkan ke surga dengan tiada dihisab. Itu ada riwayat hadis yang lain. Masuk surga dari bisa, jika dikeluarkan di kubur, langsung dimasukkan ke dalam surga. Kada melihatnya pada masyarakat, kada melihat timbangan amal, kada melihat titian bang siratul mustaqim, kada melihat juga. Kali ini dikeluarkan dari surga dalam kubur, langsung saja dimasukkan Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita kaitan berita apa? Mudah-mudahan diranjak ya. Nah, waktu kita masih itu diranjak dibanyakin baca kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada waktu tetap nanti. Nah, kalimat itu nanti berakhir kita ucapkan. Jadi waktu kita hidup ini dibanyakin membaca la ilaha illallah. Ya, sekurang-kurangnya maksud banyak-banyak itu 300 kali sehari selama 300 kali. Kawan boleh bukan 300 kali mereka.
Nah sehari semalam 300 kali masa kurang-kurangnya masa banyak-banyak masa sebanyak-banyaknya kan 300 kali seharian semalam. Lain orang berbimbing murid dari bimbing Syekh lagi musyidnya disuruh gurunya Syekh lagi musyid memberikan itu 12.000 seharian semalam. Angkat tangan kita kan satu jangan 12.000 sehari semalam bilang tasbih jadi ikut di tangan kata kalau kita betul itu tasbih jadi ikut di tangan 12.000 sehari semalam mereka orang 12.000 sehari semalam jangan apa-apa itu baca misalnya berapa hari kalau sehari semalam 12.000 itu ada seorang murid yang disuruh Syekh Murabi Mursyidnya menjadikan itu 12.000 seharian semalam. Nah kita orang awam tapi masuk banyak-banyak jangan itu 300 kali sehari semalam 300 kali awal keren dibagi dibagi udah berarti saya 300 pokok dalam sekira 300 kali sehari semalam. Nah sekali duduk jangan baca itu lah atau dibagi tiap kali baca bersembahyang subuh 100 timbal sembahyang maghrib timbal sembahyang 100 timbal sembahyang isya 100 pas 300 seharian semalam. Rutin itu baik kan? Nah diamalkan rutin. Ya dengan harapan kita hendak mati karena yang terakhir kita baca kita ucap yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan kata samarkandi ini ulama nama ulama apabila berkata seorang hamba la ilaha illallah dan hatinya ya tadi terbawah dan sabda Nabi SAW telah menghabarkan telah menghabarkan daku Jibril bahwasanya la ilaha itu menjinakkan bagi orang muslim tatkala matinya. Nah ini ada lagi Jibril mengatakan jadi telah menghabarkannya Nabi malaikat Jibril kepada aku. Nah apabila dibaca la ilaha illallah waktu itu hendak mati itu kita aparatnya jinak hatinya ada gelisah hendak mati gak. Nah ini nggak perlu kayak cacing panggil mati gelisah benar dan mereka akhirnya diamalkan dari itu. Ujar mereka Jibril Muhammad hendak mati tenang kan kayak anak kuring aja hendak mati kadang kelihatan gelisah, kadang mati, dan di dalam kuburnya, kadang gelisah dan di dalam kuburnya, jinak juga artinya pada siksa dalam kubur. Dan pada ketika keluar daripada kuburnya, jinak juga, tenang juga hatinya. Dia orang yang mengamalkan membaca la ilaha illallah. Hendak mati tenang hatinya ada kalau pasang. Nah keluar dari kubur kan di dalam kubur, jinak juga hatinya. Kata-kata siksa. Kalau dari kubur jinak juga hatinya. Mudah-mudahan kita tahu mengamalkan. Mudah-mudahan kawan kita mengamalkan rutin. Yang amalan ini bukan nama rutin. Kalau hari ibadah mencari rutin hari ibadah. Kebanyakannya rutin. Rutan itu baca-baca memang ada rutan namanya. Kalau rutin itu tiap hari kan. Udah jadi kau jangan tahu ya lah. Nah kita tahu baca 300 nanti dalam seharian semalam. Lebih daripada 300 ya 1.000 kali. Ayo berapa? Lebih bagus kita tahu lebih dari 300. Nyala 300 lagi, lebih bagus lagi. Dan kata Samarkandi nama ulama apabila berkata seorang hamba la ilaha illallah dan hatinya pada dunia di surat Allah baginya 10 kebajikan 10 pahala. Ini orang ini baca la ilaha illallah tapi hatinya ada ingat ada bermakna di hatinya nih. Nah zikirnya kuat hatinya keingatan di dunia. Jangan waktu baca la ilallah
maka ujar Nabi ditulis 10 pahala. 10 pahala. Luar biasa ya Allah Ta'ala pemurahnya. Nah, padahal hatinya bukan untung aja macam la ilallah, hatinya kayak istiqamah kan. Maka ujar Nabi ditulis 10 pahala. Nah, tulis 10 pahala. Dan jika ada hatinya pada akhirat, maka baginya 700 kebajikan, 700 pahala. Nah, hatinya baca la ilallah, hatinya memaknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memperbuat hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rezeki hanya Allah. Maknainya baca la ilaha, hatinya memaknai. Maka Nabi ditulis, nah, 700 kebajikan, 700 pahala. 700 pahala ditulis. Nah, jadi untungnya bicara ilallah, hatinya mengartiakan maknanya. Dan jika ada hatinya itu serta Allah Ta'ala, maka baginya penuh barang yang antara masyrik jihad timur dan maghrib jihad barat, kebajikannya. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda inilah. Nah, bila nyari hatinya ingat, nah waktu baca la ilaha ingat, yaitu anugerah Allah atau pertolongan Allah. Nah, ingat waktu baca la ilaha, maka itu pahalanya banyak benar. Nah, antara maghrib, masyrik dan maghrib, artinya banyak benar pahalanya. Nah, banyak benar kata itu mana lagi Allah berikan pahalanya. Di waktu baca la ilaha artinya ingat, nah kalau baca anugerah Allah atau pertolongan Allah waktu membaca. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda bagi Sayyidina Zaid Al-Ansari, maka jika payah bagi kamu jika payah bagi kamu suatu daripada pekerjaan dunia, maka banyakkan olehmu daripada berkata. Nah, berkata ini membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi Nabi apabila ada gawian dunia binangalih urusan adik. Nah, misalnya jangan banyak membaca bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak kali baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hanya membaca bacaan yang rancang kita bacanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, bila ngalih urusan masalah dunia, usahaan, kita luput aja di usahaan, ya kan? Urusan apa kan bila ngalih. Nah, banyak jadi membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada orang berapa umrah tolak haji, asal ada orang jadi tak baca baca aswad, orang yang berjajal bertandang berkajar, saat ada mungkin seorang itu tak baca baca aswad, baca baca atau 300 kali baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Duduk basilah baca anak benar wajib aswad. Tapi malah orang yang baca bertandang, kita ni harus tahu orang Arab tu kadang-kadang di bawah kacang ni, saya pun awak ni lah, kenapa belum kita? Sampai mungkin kita baca aswad, baca aswad belum pernah ketika sekali bacanya, supaya dimudahkan Allah, supaya dikawal Allah mengucap baca aswad. Harum benar luar biasa aja aswad itu, harum benar.
Hajar Aswad itu asalnya batu itu dibawa pada Jibril datang dalam surga. Asalnya putih, pakai Hajar Aswad yakut putih asalnya. Lalu diserahkan oleh Jibril kepada Nabi. Nah lalu Nabi bersama-sama sahabat menganggap berkunjung Ka'bah. Ya enggak. Banyak kan orang mengocok, lancium, lalu berubah menjadi hirang kecoklatan. Itu sebab dosa manusia yang ada itu bericet tertinggal di situ. Tapi harumnya luar biasa. Aturnya lima, bau macam-macam, bau untung. Nah kalau sendiri bau apa tuh? Ya kalau hari nang berumur, tapi kadang-kadang bagaimana bau harumnya luar biasa. Pamulaan nama dia mengucapkan Nabi ibadah diadam mengambil sahabatnya. Apa yang berpotensi ini menunjukkan ibadah itu pamulaan mengucapkan Nabi kita. Punya Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, kenapa mengucapkan asap batu ini? Batu ini kadang bisa mendatangkan manfaat, kadang bisa menolak kebenaran. Karena Nabi yang dia mengucap, ujian Nabi sahabat Nabi aku mengambil berkat. Nah itu sahabat Nabi itu aku mengambil berkat. Karena batu itu datang dalam surga malaikat Jibril membawa. Nabi mengambil berkat sini. Nah, Nabi mengambil berkat. Riwayatnya adalah Wahabi anti berkat. Hati-hati Jibril dalam tangan YouTube kan. Wahabi ada, Syiah Syiah ada itu ceramah. Bisa menjadi maaf surah jamaah jadi nangare. Banyaklah pengajian sesat Wahabi, Syiah, anti berkat juga, anti wali, anti salat. Nah, pendapatnya musyrik, anti wali, bersalawat musyrik, benar? Nah, jadi itu. Iya sama saja kita lihat di MP itu di YouTube ceramah-ceramah kita. Nah, harus macam aja Nabi lihat di nangare. Timulan sudah masa satu banyak timulan kita. Nah di YouTube banyak. Pengajian yang sesat banyak banget. Apa haus? Yang haus apa? Bahagia umrah itu ke gereja dipatikan sana. Di suratnya ada nama kakak Madinah. Bahagia umrah disuruhnya ke gereja dipatikan. Patikan ada. Gereja apa tuh? Udah paling kenal. Haus. Banyak ya pengikutnya pengajian kita dari si pesantren juga nih memanggubat jadi kita merasa sesat kita itu ya memanggubat bisa bahasa Suryani bahasa semua keseji makalah isu aja bukan Indonesia ya tapi memang nama-nama kayak kita itu rasa sesatnya kita Panji Gumilang ya kita Panji Gumilang dari si pesantrennya campur biar aja sembahyang. Bila mengerjakan dosa bisa dihapus secara sulit. Kalau saya bertobat, bukan dapat bagi peminat. Nah banyak yang pesantren orang kita. Nah ini adik-adik kita kemudian di hidup kita cara-cara mata. Masa misalnya hanya pulangan anak ke Jawa jadi pilih juga. Nah absolutnya benar, absolutnya maaf jujur. Banyak badan saya sekawaran yang timuran dari banyak badan. Jadi anak oleh Hamdan di YouTube di HP itu tentang asal jamaah. Nah, Kiai Muhammad Islam Depan, Kiai Muhammad terus ramai asal jamaah. Banyak yang asal jamaah kita. Kepala mengatakan, nah cara mana buat jawab cari asal jamaah. Atau Wahabi dan Syiah jalan hati-hati. Nah, dicari cara mana sunnah menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi ujar Nabi barang siapa kesulitan suatu pekerjaan dunia, jauhianlah urusannya, atau tadi ada pada wajibnya sesuatu ya kan? Tapi asalnya mungkin berarti memanggil bertanda kita harus baca bahasa Arab. Nah, ada 300 kali asal orang-orang ini.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah jika akan dia mau coba sesuatu. Ada zaman mau ubah istilah sana bawujudnya, mau coba sesuatu bawujud. Tapi mana mau ubahnya kan? Berdua orangnya yang bawujud kan? Orang di muka, kita tahu di belakang saya kau mana berdua berapa kali ya kan? Atau kawan biasanya bawujud. Mungkin sesuatu yang karena bawujud kita minta tolong orang lain ubahnya kan? Nabi mengajarkan saja mengambil berkat saja, karena bagi itu datang dalam surga, bagi datang dalam surga. Apabila ada anti berkat, wahabi baik itu anti berkat, anti wali, ya anti keramat, anti maulid. Itu sobat wahabi itu pendapat bersamaan, lain bersamaan jemaah lain tak. Hanya anti berkat, anti selawat, kesamaan. Wahabi itu pendapat wahabi. Karena sebenarnya akidahnya dia jatuh mujassimah, akidahnya wahabi kan. Nah, karena pendirinya wahabi itu Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Majdi, itu pendiri wahabi. Saya. Jadi akidahnya sesat. Nah, itu etikat mujassimah musabbibah, menyerupakan Tuhan dengan manusia. Itu etikat wahabi, akidah wahabi. Tersambung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anna la ilaha illallah min ghairi udbin qala biha ta'irun tahta al-'arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuh. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah, nah berkata dari mana? Maksud baca berkata membaca maksudnya. Daripada ketiadaan mencanangkan, yakni daripada barang yang dilihatnya atau barang yang didengarnya. Terbanglah dengan dia, yakni dengan yang dikatanya itu satu burung yang dibawa aras mengucap tasbihnya serta segala malaikat yang mengucap tasbih mereka itu hingga hari kiamat, dan disuratkan baginya akan pahala, yakni bagi yang berkatanya, bagi yang berkata maksudnya ya membacanya. Nah, jadi kan Nabi barang siapa baca la ilaha illallah tapi hatinya kadang mencengangan membingungkan apalagi yang dibenarnya, membaca la ilaha illallah, maka bacaan la ilaha illallah itu dijadikan satu ekor burung, nah terbang di bawah aras, membaca tasbih burung tadi. Nah, bacaan itu menjadikan burung. Nah, burung itu datang keluar di bawah aras, membaca tasbih. Nah, serta malaikat yang membaca tasbih. Pahalanya burung dari baca tasbih dan malaikat itu diberikan Allah pahalanya kepada orang yang membaca la ilaha illallah. Banyak-banyak kelebihan baca la ilaha illallah. Terus kita tahu, sudah tahu kalau dia betul-betul rajin cangkal membacanya. Bila ada apa dia lalu asal boleh membaca, tak boleh membaca. Nah, jadi dia tahu kalau dia fadilatnya ini, lalu kita itu rajin membacanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghafarallahu lahu dhunubahu wa in kana mithla zabadil bahri. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, diampunkan baginya akan segala dosanya, dan jika ada ia dosa dari seumpama buih di laut sekalipun, tapi dosa kecil juga, dosa kecil. Nah, jadi Nabi barang siapa baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
nah dosanya habis diampuni. Walaupun dosanya dosa kecil itu nah banyaknya yang kayak buih di laut diampuni Allah dosanya itu. Nah ini kelebihan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita dibuka hati dengan tujuh bacaan mudah-mudahan. Memang kata Allah menolongnya kalau juga kita bacaan beribadah pada kawan bila Allah ada menolongi membukakan hati kita. Nah, berdoa aja kita mudah-mudahan dibukakan ditolongi kawan bacaan kaum ibadah. Karena kita ini bersifat la haula wala quwwata, tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan mengerjakan ibadah atau mengerjakan gawian dunia kecuali illa billahil aliyyil dengan pertolongan Allah. Wa qala sallallahu idza marra al-mu'minu 'ala al-maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal quburi kullaha wa ghafara liqa'iliha wa kataba lahu alfa hasanatin wa rafa'a lahu alfa darajatin wa hatta anu alfa sayyi'atin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lalu orang mukmin atas kubur. Nah, bila lalu orang mukmin atas kubur, melalui kubur, orangnya orang mukmin, orang Islam melalui kubur, maka berkata ia, dia membaca ia, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Itu bacaannya. Kita diwiridkan, kita masuk dalam wiridkan surah yang panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Itu bacaannya. Niscaya diterangkan Allah Subhanahu wa taala akan demikian segala kubur sekaliannya, dan diampunkan bagi orang yang berkatanya, orang membacanya, dan disurahkan baginya bagi orang yang membacanya 1000 kebaikan. 1000 kebaikan maksudnya 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 pahala. Dan diangkatkan baginya 1000 derajat. Nah, diangkat orang derajatnya, orang membaca tadi, nah 1.000.000 derajat. Dan diuburkan daripadanya 1000 kejahatan, yakni daripada dosa yang kecil. Nah, dosa kecil diampuni, 1000 dosa kecil diampuni. Ini kelebihan membaca bacaan tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sehingga bacaan. Nah, orang ini bacaan melalui kubur. Lalu dibacanya. Nah, bacaan itu tadi. Maka ujar Nabi, orang itu diberikan pahala 1.000.000 pahala, diangkatkan 1.000.000 derajatnya, dan diampuni dosa kecilnya 1.000.000. Nah, ini kelebihan bacaan itu tadi. Maka boleh jadi salah sama saya. Maka dapat kitab, nggak kerjain loh, karena berkata orang dari 50.000-an lah kitabnya. Ini kira-kira 5 tahun nggak dapat belajarnya. Ada betul baca, racak tulisannya. 5 tahun saya tahu sekali aja bukan 50.000. 50.000-an kan kerjaan. 50.000 orang lebih. Sabar baju, ya apa? Lebihnya selamat baju pesta orang. Bagian salah baju lebih.
yang kita kabanjar itu kita kabanjar Mangkapura ngaran kitabnya Al-Jabrul Mawquf wa Munabbahatul Qulub. Al-Jabrul Mawquf semua masalah kelebihan amal ibadah. Coba kita rajin kita beribadah. Kita makam awalnya banyak orang. Makam nafas badan kita kan ada mementingkan masalah kelebihan kita. Ini semata-mata mengabdi kepada Allah. Itu orang nafas tinggi sudah. Jadi kita mementingkan masalah kelebihan kita orang awalnya ada bapak. Nah, supaya rajin beribadah. Nah, jadi bacaannya tadi mana? Jadi apabila lalu dikubur, lain kubur yang kubur orang Islam juga, dengan kubur orang Kristen, Cina, misalnya, yang dibaca ini mana lagi kubur orang Islam. Nah, kalau dibacanya, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekalinya baca, tapi kelebihannya luar biasa. Kubur orang larinya itu ditanamkan Allah. Kubur lari-larinya cuma dibacakan Allah. Apa ditanamkan Allah kuburnya. Nah, membaca bang, diberikan 1.000.000 pahala, diampuni 1.000.000 dosa kecil, dan diangkat 1.000.000 derajatnya. Membaca. Kalau kubur itu nanti kuburnya ditanamkan Allah Ta'ala. Dan datang daripada kabarnya hadis bahwasanya hamba Allah datang ia pada majelis zikir, termasuk majelis belajar, dengan dosanya seperti bukit. Nah, orangnya 4 datang ke majelis zikir, ke majelis bahagia. Nah, orangnya tadi banyak dosa. Ada air kemana lagi dosanya banyak benar. Maka bangkit dia daripada majelis itu dan tiada ada atasnya suatu daripadanya. Maka karena demikian itulah menamai akan majelis zikir itu oleh Nabi SAW satu kebun daripada kebun surga. Jadi risanya tadi tapi risa kecil juga maksudnya. Risa kecil juga maksudnya. Jadi orang datang ke majelis zikir, ke majelis pengajian, pada orang tadi banyak mengerjakan dosa kecil, banyak mengerjakan dosa kecil. Nah, apabila yang keluar dari majelis zikir tadi, Allah habis diampuni Allah dosanya, diampuni Allah dosanya. Hikayatnya artinya kisah. Jadi ada kisah. Adalah seorang laki-laki terikat lidahnya daripada berkata kalimat la ilaha illallah tatkala hendak mati. Nah, orang ini hendak mati kada mau baca kalimat la ilaha illallah, kada kawan. Ditalakinakan di barak talinganya, tetapnya kada mau begini. Ada nama terakhir malah jadi dari ini orang mau mati. Ada kawan ini. Dengan dosanya ada sebab dosa. Sabar atas atas mengajar atasnya. Maka mendatangi akan dia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, datangnya Nabi deh, ada pada memandang sahabat Nabi, Pak Rasul, ada seorang meninggal dunia. Bila jadi macam ada kau membaca, lalu Nabi datang Nabi. Maka sabdanya, tiadakah dia sembahyang dan puasa? Ujar Nabi, orang ini lagi sehat, lagi hidup. Nah, sembahyang hanya puasa. Kata mereka sahabat, bahkan sembahyang dan puasanya ya Rasulullah. Ujar sahabat, hanya bayang aja ya Rasulullah.
bulan Ramadan puasa aja. Kadang-kadang jebol kapan apa bulan puasa. Ya kan jebol kapan apa artinya berokok di jalan berokok di jalan makanya kalau bulan puasa aja. Nah, pada puasa itu maka ada puasa itu gimana berokok di rumah aja, jangan keluar pada rumah kasihan orang puasa melihat apalagi mahir berokok ya. Nah, masa beliau ketika melihat orang berokok. Nah, jadi kita Islamnya orang Islamnya mengajarkan Islamnya pada orang lain udah dia. Nah, orang Islamnya mengajarkan Islam. Nggak ada puasa, nggak berapa di rumah ya kita sama urusan sama yang Islam dalam kota. Jangan di luar kota rumah membayarkan orang jangan. Jadi hujan Nabi ini kata kau bila jadi apa dari anak nanti sampai yang aja lah orang nanti tapi puasa aja lah. Ujian sahabat puasa sama ya, layaknya. Sabdanya Nabi, adakah mendurhaka ia akan ibunya? Kata mereka itu bahkan ujian Rasulullah orang anak muda kali anak kawan dia tidak ibaratnya durhaka, kalau kuitannya kawan amal abahnya. Kata mereka itu sahabat bahkan artinya durhaka. Jadi orangnya banyak-banyak aja puasa aja, kemudian kau wajib pagi gajahnya aja. Tapi, nah, sebutin kesalahannya durhaka, wani lawan kuitan. Nah, wani lawan kuitan itu dosanya. Nah, menghalang anak mati kagak kau baca Allah durhaka lawan kuitan. Durhaka. Maka menyuruh Nabi dengan kayu api. Lalu Nabi menyuruh sahabat, kejar Nabi, wahai sahabat, cari kayu sebanyak-banyak kayu. Nah, goyok kayu dikumpulkan kayu. Menyuruh Nabi dan sahabat cari kayu sebanyak-banyaknya. Maka berkata ibunya, ya Rasulullah, apa ini? Ujarnya kuitan, nama mana? Wahai Rasulullah, kenapa dia menyuruh sahabat dia mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya? Sabdanya Nabi, aku hendak bakar akan anak engkau itu. Aku hendak membakar anak ikan. Nyaduh angka bakal ikan. Anakku bakar jangan kamu disini. Dengan apa? Maka katanya, aku mengandung akan dia 9 bulan, aku menyusu akan dia 2 tahun. Ujarnya mama, aku Rasulullah mengandung anak perempuan 9 bulan, namanya usui 2 tahun. Sabdanya, jika kasihan engkau akan dia, engkau maafi daripadanya. Nah, ujar Rasulullah, jika kamu kasihan, biar kasihan anak pian udah lian maafi ya, durhaka wanita di maafi ya, anak pian udah maafi, ujar Rasulullah. Maka memaafi ia daripadanya, maka terlepas lidahnya dan berkata, ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya awal membaca 2 kalimat syahadat karena mamanya mama Afif, maafin anaknya mendurhaka. Nah ini banyak kalau anaknya wani lawan kuitan. Jadi kelawan ini adalah kuitan hendak mati karena kalau kau membaca la ilaha walaupun ada nama jadi dijak takutnya itu malah menghalang dosa wani lawan kuitan dan dosa wani lawan kuitan. Kuitan itu baik menyuruh kalau kita lambat menjauhi itu sudah kata dosa sudah. Apalagi kita mau lambat menjauhinya solusi apa? Lambat kita. Nah itu sudah kata dosa itu apalagi kita mau tadi. Ada apa bersoal bisa, pangguran simpur bangil, ada bisa menyuruh anak, ada bisa menyuruh anak. Kadang saya bisa. Hanya sekali sih, guru itu bisa menyuruh anak, atau anak boleh kan, atau berjalan sini anak boleh. Tak tinggal dan entas,
lalu disuruh menguitan mengambil atas bersama boleh hasil paruhannya supaya dengan anak karena kurban itu tidak bisa seumurnya anak kan anak itu banyak bini 3 anak banyak rasanya lagi 20 anak sehingga bini sini 3 ekor. Nah, kada bisa saja sekali-kali menyuruh anak banyak kali bisa menyuruh kali bisa. Kita kode berusaha dia kan apa bisa menyuruh anak aku ya sendiri. Nah, takutan kadang kalau anak tuh lambat aja nah pesol tuh lambat manggawe sudah tak rusak. Apa dia kan mau gawe. Dan bisa berapa ada kurang wali menjaga dalam anaknya supaya jangan berdosa sebanyak Tuhan. Kalau kita lain suruh terus suruh lambat ini kita suruh ada mau lambat tamat panggawe ini cuma lambat ini asik banyak HP main HP kan disuruh lambat aja ada asik kelihatan saat dapatnya langsung gawe nanti sudah tekan aja bisa tekan bisa apalagi kita mau nyari disuruh nah jadi berubah itu sih supaya jangan Quran supaya jangan merusak anak menyampaikan daripada bagian ini. Jadi sekali seumur hidup sini menyuruh anak sini menyuruh minta ambilkan tas dan sekolah tak boleh tinggal dengan tas kali membawa disuruh sini anak sini panuhnya belum masuk anuan lah pas sekolah jangan ambilkan karena penjelasan sebenarnya tadi sama ada bisa atau terus semuanya bisa dan dari wali orang alim orang menjaga betul anak sebanyak ketulahan jangan berusaha. Kita saat dalam ini juga anak yang lain pada melihat sekolahnya ya bina anak HP kan yang sesuatu Kalau rusak badan juga anak kami api dari tempatnya. Ada lagi orang baca buku, ada lagi kan. Ini politik orang kafir ya, baik. Politik orang kafir ya, kalau kita halus politiknya kita lakukan ya. Kalau boleh baca Quran, boleh baca salawat, boleh zikir, ya api. Lalu api nanti gimana mau tak boleh. Kita anak-anaknya nolak kan tinggal mau pada bulan ketujuh mata ketujuh benar wiridan tamu lirik jangan jawab wiridan tamu lirik ketujuh mengikuti habisnya kata ketujuh lagi mengikuti Quran salat bulan dan lagi ada ketujuh lagi tasbih ada ketujuh lagi membolehkan tasbih ada ketujuh lagi habisnya. Kada sadar kita itu politik orang kafir, Nah supaya kita ini, disuruhnya pada ingat lagi Allah Taala boleh membaca wiridan di bari bulu-bulu boleh. Harus politik orang kafir harus sadar. Nah jadi durhaka dalam kuitan tadi itu hendak mati kada kawan membaca tadi walaupun ada yang melajari tetap orang baca tetap kada kawan membaca. Di dalam hadis Nabi Nabi liyuhajjuhumullahu fid dunya al-baghyu al-huququl walidain. Dua macam yang Nabi disegerakan siksaannya di dunia itu dua macam. Yang dirasakan misalnya dalam itu dua macamnya Nabi. Al-baghyu yang pertama menzalim orang, memfitnah orang, membohongi orang, menjadi orang, mengadu domba orang. Menyuruti barang orang, mengambil barang orang, mengambil barang orang. Itu dosanya Nabi disegerakan di dunia, didatangkan dosa. Nah, kedua disegerakan siksaan di dunia, yaitu orang mendurhaka lawan kedua orang tua. Orang durhaka kepada kedua orang tua. Disegerakan, dilaksanakan, disiksa dalam dunia.
di antaranya tadi dosa itu orang rambutan. Nah itu hendak mati karena kau membaca kalimat la ilaha illallah. Nah bila ada kita sesalah, minta lakas, minta ampun, minta maaf. Biasanya ada sampat mana, ada kesalahan kuitan. Nah kuitan mati sudah. Nah rancak ya menjadi kubur sedikitnya sapor orang sekali sebelum. Ada gimana? Rancak ya menjadi kuitan kubur sedikit. Bersedekah kurang apakah kita lihat agar mama abah kita. Dan setelah sesudah tutup sembahyang dibaca doa. Apakah Allah maghfirli wa hidayahumma Allah maghfirli wa hidayahumma nama rabbil shaghira. Itu dibaca, jangan tertinggal baca tutup sembahyang. Kalau kata rabbil wa hidayahumma tutup sembahyang wajib kan? Rabbil wa hidayahumma nama rabbil shaghira. Nah itu doakan ibu bapak supaya diampuni di sini, supaya diberikan Allah rahmat. 5 kali Pak Aiwa ibadullah sembahyang maghrib jangan tinggal Rabbil firli warhamni wa Rabbil firli wa hidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jangan kali dibaca. Nah sesudah untuk sembahyang maghrib. Tapi itu berwirid sudah. Nah kayak dia malam datang itu apa bersama atau menijazahkan yaitu amal untuk mulai ibu bapak. Kita membalas itu biasa situ kemana mau membalas kita bagi orang baik amal 70 kali di bawah hati bahagia mulai sini dan mulai kampung apa hampirnya 70 kali belum terbalas lagi biasa orang belum terbalas lagi. Itu hanya sebagian berbuat baik saja. Anta balas samuan sepenuhnya itu pada awal. Luar biasa. Jasa mama abad kita. Ya, jadi jangan kalau dibaca tadi doa terima. Sesudah penuh sembahyang fardu. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Bila pakai sembahyang, berarti bapak selawik kali baca jumlah semalam selawik kali baca. Nah, karena bila bersedekah apa kamu dari orang apa kita nyatakan pahalanya agar mama abah kita. Jadi belum kubur sini. Nah, insya Allah kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kesalahan mama dan kesalahan kita ampuni. Apa caranya? Supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi bagus lagi ditambah ulang sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah, bisa lah dia namanya yang hadiah. Itu terutama malam Jumat. Kalau warga kita mama abah kita datang ke pintu rumah kita minta marasi kita kirimi hadiah. Itu setiap malam Jumat roh mama kita kalau kita datang ke muka rumah kita. Nah jadi malam Jumat itu sembahyang hadiah kalau bisa dikerjakan sembahyang hadiah. Kayak apa ya lapasnya sembahyang hadiah? Sembahyang surah mutlak lapasnya atau sembahyang hadiahnya usolli sunatal hadiyati rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Aku sembahyang sengaja 2 rakaat itu baca Fatihah. Imba Fatihah ayatnya 3 macam. Pertama ayat al-kursi sekali, al-hulak sekali. Yang kedua ayatnya Allahumma takasur sekali. Yang lainnya ketiga Qur'an 11 kali. Rakaat kedua itu ayatnya. Itu ayat sembahyang sunat hadiyah. Sembahyang sunat hadiah kayak ayatnya sama kalau sama imba itu berdoa. Ada terdapat lagi doakan bahasa Arabnya, bahasa kita Allah Taala artinya ya Allah biar tolong kita dalam sembahyang dan doakan ya Allah beri pahala banyak sampai akan ya Allah
paham ya mama abah ulun agar usah disambat kanan sini ya kan karena terdapat tulisan sampai hadiahnya bahasa kita aja ya Allah kata ya Allah kita ini langsung banyak hadiah barakat dari para naudanya sampaikan ya Allah lawan mama ulun lawan abah ulun caranya sampai hadiah ngalibat apa jam dari siapa oh iman bagi sana kasih kita bilang nggak ada yang dulu jauh kasih kan mesti para sahabat kita kita melakukan ngalibat kita bisa nah sampai ke sini pengajian kita nah kita berapa bertahun air lah nah mati kita mati Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. وأعوذ بربك من شر ما خلق